memperkenalkan saya dengan M. Ramadhani Rizky dan ini teman saya. Saya Lucy Octavia dan saya Laila Fadila. Ukuran sudut atau derajat dan radian. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan untuk menentukan besar suatu sudut, yaitu derajat dan radian. Tanda O dan rad berturut-turut menyatakan simbol derajat dan radian. Singkatnya, suatu putaran penuh 360 derajat atau 1 derajat didefinisikan sebagai besarnya sudut yang dibentuk oleh 1/360 kali putaran. 1 radian diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat alfa yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Jika sudut AOB sama dengan alfa dan AB sama dengan OA dan OB, maka alfa AB per jari-jari sama dengan 1 radian. Hubungan suatu derajat dengan satuan radian bahwa satu putaran penuh sama dengan 2pi rad. Seperti dinyatakan dalam definisi berikut, 360 derajat sama dengan 2pi rad atau 1 derajat sama dengan pi per 160 derajat rad atau 1 rad 180 per pi. Dari sifat itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Konferensi X derajat ke radian dengan mengalihkan X kali pi per 180 derajat. Contohnya yaitu 1/4 putaran sama dengan 1/4 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. 90 derajat sama dengan 90 kali pi per 180 radian sama dengan 1/2 pi radian. Konferensi X radian ke derajat dengan mengalihkan X kali 180 derajat per pi. 1/2 pi radian sama dengan 1/2 pi kali 180 per pi sama dengan 90. Yang kedua, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jika berbicara tentang dasar trigonometri, mutlak kita akan berhadapan dengan segitiga siku-siku. Karena trigonometri itu sendiri didefinisikan berdasarkan konsep kesebangunan pada segitiga siku-siku. Maka perbandingan sisi tersebut didefinisikan sebagai berikut. Sin sama dengan depan miring, cos sama dengan samping per miring, tan sama dengan depan per samping. Catatan, sisi depan dan sisi samping dapat berubah tergantung sudut yang digunakan. Sedangkan sisi miring selalu sama, yaitu sisi terpanjang dan letaknya selalu di depan sudut siku-siku. Dari definisi di atas dapat kita amati dan disimpulkan sebagai berikut, yaitu kosekan adalah kebalikan dari sinus ditulis. Sekan adalah kebalikan dari kosinus ditulis sebagai berikut. Kotangen adalah kebalikan dari tangen ditulis sebagai berikut. Tangen adalah perbandingan sinus terhadap kosinus ditulis sebagai berikut. Contoh, tentukan sebagai perbandingan trigonometri untuk sudut alfa pada segitiga ABC. Penyelesaiannya yaitu perhatikan segitiga ABC. AC akar kurung 3 akar kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 2, yaitu sebagai berikut. Nilai perbandingan trigonometri untuk 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Perbandingan trigonometri 0 derajat. Untuk mengetahui nilai perbandingan trigonometri di sudut 0 derajat, perhatikan penjelasan sebagai berikut. Pada gambar 1 di atas, sudut B masih alfa derajat. Belum ada perubahan jarak titik A ke titik C. Pada gambar 2 di atas, saat sudut B diperkecil menuju 0 derajat. Jarak titik A ke titik C juga mengecil. Pada gambar ketiga, saat sudut B semakin diperkecil
sudut B diperkecil menuju 0 derajat. Jarak titik A ke titik C juga semakin mengecil. Pada gambar 4, sudut B sama dengan 0 derajat. Saat sudut B diperkecil menjadi 0 derajat, jika A ke titik C tidak memiliki jarak atau berhimpitan, maka titik A sama dengan titik C dengan jarak 0, sehingga AC sama dengan 0 dan AB sama dengan BC, sehingga didapatkan sin sama dengan depan miring sama dengan AC per BC, 0 sama dengan 0 per BC sama dengan 0. Cos sama dengan samping dibagi miring sama dengan AB plus per BC sama dengan BC per BC sama dengan 1. Tan sama dengan depan dibagi miring sama dengan AC per AB sama dengan 0 per AB sama dengan 0. Kemudian terdapat perbandingan trigonometri 45 derajat. Persegi ABCD dengan ukuran X. X adalah bilangan positif. Tarik garis diagonal antara titik A ke titik C untuk memudahkan kita bagi dua persegi ABCD tersebut sehingga terbentuk segitiga sama kaki dengan panjang kakinya adalah X. Kemudian perbandingan trigonometri 30 derajat. Untuk sudut 30 derajat segitiga ACD, maka sisi miring AC sama dengan 2X, sisi depan AD sama dengan X, sisi samping CD sama dengan X akar 3. Sehingga perbandingan trigonometrinya adalah sin 30 derajat sama dengan sisi depan per sisi miring sama dengan AD per AC sama dengan X per 2X sama dengan 1/2. Singkat dari saya, kemudian ada perbandingan trigonometri 60 derajat. Untuk sudut 60 derajat segitiga CAD, maka sisi miring AC sama dengan 2X, sisi depan CD sama dengan X akar 3, sisi samping AD sama dengan X. Sehingga perbandingan trigonometrinya adalah sin 60 derajat sama dengan sisi depan per sisi miring sama dengan CD per AC sama dengan X akar 3 per 2X sama dengan 1/2 akar 3. Perbandingan trigonometri 90 derajat. Mengetahui nilai perbandingan trigonometri di sudut 90 derajat, perhatikan penjelasan berikut. Pada gambar 1, sudut B masih alfa derajat. Belum ada perubahan jarak titik A ke titik B. Kemudian pada gambar 2, saat sudut B diperbesar menuju 90 derajat, jarak titik A ke titik B makin pendek. Pada gambar 3, saat sudut B semakin diperbesar menuju 90 derajat, jarak titik A ke titik B semakin pendek. Kemudian pada gambar 4, saat sudut B diperbesar menjadi 90 derajat, titik A ke titik B tidak memiliki jarak atau berhimpitan karena titik A sama dengan titik B, AC sama dengan BC sama dengan 0. Dengan memperhatikan gambar 4, maka sin 90 derajat sama dengan sin depan per sisi depan per sisi miring sama dengan AC per BC sama dengan BC per BC sama dengan 1. Singkat dari saya. Selanjutnya, relasi sudut. Sudut berelasi adalah sudut yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lain, seperti hubungan jumlahnya atau selisih. Misal sudut A derajat dapat dikatakan berelasi dengan sudut-sudut yang besarnya 90 derajat plus A derajat, 180 derajat plus A derajat, 270 derajat plus A derajat, 360 derajat plus A derajat, atau sudut negatif A derajat.
Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu sudut relasi yang digunakan dan tanda untuk tiap-tiap kuadrat. Untuk relasi 90 derajat plus minus alfa atau 270 derajat plus minus alfa, maka sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi cot. Untuk relasi 180 derajat plus minus alfa atau 360 derajat plus minus alfa, maka sin sama dengan sin, cos sama dengan cos, tan sama dengan tan. Di sini terdapat sudut berelasi. Bisa dilihat tanda untuk masing-masing kuadran. Kuadran 1 yaitu 0 sampai 90 derajat semua positif. Kuadran 2 yaitu 90 derajat sampai dengan 180 derajat yaitu sinus positif. Kuadran 3 yaitu 180 derajat sampai dengan 270 derajat yaitu tangan positif. Kuadran 4 yaitu 270 derajat sampai dengan 360 derajat yaitu kosinus positif. Yang pertama yaitu sudut berelasi berkuadran 1. Sudut-sudut kuadran 1 ini dihasilkan dari alfa lancip. Maka 90 derajat dikurangi alfa menghasilkan sudut-sudut kuadran 1. Di dalam teori trigonometri, relasi sudut-sudut berelasi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Sin 90 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Tan 90 derajat dikurangi alfa sama dengan cot alfa. Contoh soal untuk perbandingan trigonometri berikut, nyatakanlah dalam perbandingan trigonometri sudut komplemennya. Sin 90 derajat yaitu menghasilkan sin 90 derajat sama dengan sin 90 derajat dikurangi 70 derajat sama dengan cos 70 derajat. Apabila diperhatikan pada sin yang berubah menjadi cos karena relasi yang dipakai adalah 90 derajat dikurangi alfa, dan ketika perbandingan trigonometri bernilai positif karena sudut 330 derajat berada di kuadran 1. Yang kedua adalah sudut berelasi kuadran 2. Untuk sudut-sudut berelasi kuadran 2 trigonometri ini dihasilkan oleh alfa lancip. Maka untuk 90 derajat plus alfa dan untuk 180 derajat dikurangi alfa, relasi sudut-sudut ini dapat dinyatakan dengan sebagai berikut. Untuk sin 90 derajat plus alfa sama dengan cos alfa. Untuk cos 90 derajat plus alfa sama dengan negatif sin alfa. Untuk tan 90 derajat plus alfa sama dengan negatif kotangan alfa. Untuk sin 180 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Untuk cos 180 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif cos alfa. Dan untuk tangan 180 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif tangan alfa. Untuk contoh soal, nyatakan tiap perbandingan trigonometri berikut di dalam sudut 30 derajat untuk tangan 153 derajat. Jawabannya, sudut 153 derajat ada pada kuadran 2, sehingga tangan 153 derajat memiliki nilai negatif. Untuk tangan 153 derajat sama dengan tangan 180 derajat dikurang 37 derajat sama dengan negatif tangan 37 derajat. Yang ketiga adalah sudut relasi kuadran 3. Untuk sudut relasi kuadran 3 ini dihasilkan oleh alfa lancip. Maka untuk 180 derajat plus alfa dan 270 derajat negatif alfa di dalam trigonometri, relasi sudut-sudut dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, sin 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif sin alfa. Untuk cos 180 derajat plus alfa sama dengan negatif cos alfa. Untuk tangan 180 derajat plus alfa sama dengan tangan alfa.
Untuk sin 270 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif cos alfa. Untuk cos 270 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif sin alfa. Dan untuk tangen 270 derajat dikurangi alfa sama dengan kotangan alfa. Untuk contoh soal, nyatakan setiap perbandingan trigonometri berikut dalam sudut 37 derajat untuk sudut sin 233 derajat. Jawabnya adalah sudut 233 derajat terletak pada kuadran 3, sehingga sinus bernilai negatif. Sinus 233 derajat sama dengan sinus 270 derajat dikurangi 37 derajat sama dengan negatif cos 37 derajat. Untuk yang keempat, yaitu sudut relasi kuadran 4. Untuk sudut relasi kuadran 4 ini dihasilkan oleh alfa lancip. Maka untuk 270 derajat plus alfa dan 360 derajat dikurangi alfa. Di dalam trigonometri, relasi sudut-sudut ini biasa dinyatakan sebagai berikut. Untuk sin 270 derajat ditambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Untuk cos 270 derajat plus alfa sama dengan sin alfa. Untuk tangen 270 derajat plus alfa sama dengan negatif kotangan alfa. Untuk sin 360 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif sin alfa. Untuk cos 360 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Dan untuk tangen 360 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif tangen alfa. Untuk contoh soal, nyatakan setiap perbandingan trigonometri berikut dalam sudut 37 derajat untuk sudut cos 323 derajat. Jawabnya, sudut 323 derajat terletak pada kuadran 4, sehingga kosinus bernilai positif. Cos 323 derajat sama dengan cos 360 derajat dikurangi 37 derajat sama dengan cos 37 derajat. Untuk berikutnya adalah identitas trigonometri. Untuk rumus dasarnya di sini ada A sampai F, yaitu sin alfa sama dengan 1 per cosec alfa, di mana cosec alfa sama dengan 1 per sin alfa. Untuk yang B, cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa, di mana sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Untuk tan alfa sama dengan 1 kotan alfa, di mana kotan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Dan selanjutnya, untuk yang kedua, menentukan identitas trigonometri. Untuk menentukan identitas trigonometri ini ada beberapa cara, yaitu yang pertama, ubah bentuk ruas kiri hingga sama dengan bentuk ruas kanan. Yang kedua, ubah bentuk ruas kanan hingga sama dengan ruas kiri. Dan untuk yang ketiga, kedua ruas diubah hingga didapat bentuk yang sama. Untuk contoh soalnya, yang pertama, buktikan identitas berikut, yaitu sin alfa dikalikan cos alfa dikalikan tan alfa sama dengan 1 min cos alfa dikali 1 plus cos alfa. Untuk penyelesaiannya, yaitu ruas kiri sama dengan sin alfa kali cos alfa kali tan alfa, sama dengan sin alfa kali cos alfa kali sin alfa per cos alfa, sama dengan sin kuadrat alfa, sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat alfa, sama dengan 1 dikurangi cos alfa kali 1 plus cos alfa. Jadi ruas kanan terbukti. Untuk selanjutnya ada aturan sinus dan kosinus. Untuk yang pertama, aturan sinus. Di sini diperlihatkan ada segitiga A, B, C. Sehingga rumusnya adalah A kecil per sin alfa sama dengan B kecil per sin beta juga sama dengan C per sin gamma. Untuk yang kedua, aturan kosinus, diperhatikan di sini juga terdapat segitiga A, B, C, sehingga rumus yang diperoleh adalah untuk alfa kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BC cos alfa. Untuk yang selanjutnya, B kuadrat sama dengan alfa kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2AC cos beta. Untuk yang ketiga yaitu C kuadrat sama dengan alfa kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2AB kali cos gamma. Untuk contoh soal, yang pertama perhatikan gambar berikut. Di sini ada segitiga, yaitu tentukan panjang X dalam cm. Penyelesaiannya adalah 26
per sin 120 derajat sama dengan X per sin 37 derajat sama dengan 26 per 1 per 2 akar 3 sama dengan X per 3 per 5. Sehingga 1 per 2 akar 3 dikalikan X sama dengan 78 per 5. Sehingga X sama dengan 78 per 5 dikalikan 2 per akar 3. Hasilnya adalah 156 per 5 akar 3 cm. Untuk contoh soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Tentukan panjang PR. Untuk pemecahannya adalah PR kuadrat sama dengan RQ kuadrat plus PQ kuadrat dikurangi 2RQ kali PQ cos dari Q. Maka PR kuadrat sama dengan 17 kuadrat plus 30 kuadrat dikurangi 2 kali 17 kali 30 cos 53 derajat. Maka PR kuadrat sama dengan 259 plus 900 min 1020 kali 3 per 5. Maka PR kuadrat sama dengan 1189 dikurangi 612. Maka PR kuadrat sama dengan 577. Hasil akhirnya PR sama dengan akar dari 577 sama dengan 24,02 cm. Telah mendengarkan penjelasan kami. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.